sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Banyak yang berpikir bahwa pasar ekspor itu hanya dimiliki oleh pabrik-pabrik besar yang bermodal besar, bermodal raksasa. Dan malam hari ini kita akan bisa dikatakan menjawab mitos itu. Dan di studio juga telah hadir yang selalu hadir mendampingi kami, yaitu Coach Marketi Harwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Coach Keti, selamat malam Coach. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi. Iya, sehat ya Coach ya? Sehat, alhamdulillah ketemu Bang Rudi lagi nih. Lama kita nggak ketemu nih Coach ya. Ketemu Bang Rudi. Iya. Dan nanti banyak hal Coach yang kita tanyakan, Yes. dan juga kita akan langsung berbincang dengan narasumber kami yang juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, yaitu pemilik usaha Kathleen Toys. Karena malam hari ini kita akan membahas tentang Kathleen Toys, produsen boneka ekspor yang dimulai dari bisnis rumahan ini Coach. Ya. Bersama dengan pemilik usaha Kathleen Toys, Andri Zimokar. Pak Andri, selamat malam. Malam. Iya. Selamat malam Pak Andri. Iya. Terdengar dengan baik ya Pak ya, suara kami di sini Pak ya? Jelas Pak. Baik. Ya, saya ingin ke siapa dulu enaknya ya? Saya ke Coach Keti dulu deh. Oke. Karena tadi saya udah menyebut bahwa kenapa kok yang namanya ekspor itu seakan-akan itu hanya dimiliki oleh pabrik-pabrik besar yang memang bermodalkan besar selama ini. Secara teori bisnis lah Coach ya. Ya. Lompatan terbesar yang harus dilakukan industri rumahan agar tetap eksis bahkan siap ekspor itu apa Coach? Ya, jadi Kathleen Toys nggak langsung besar. Mulai dari kecil membangun bisnisnya, usahanya dengan naik turun omset, ya, keluar masuk karyawan, ya, bahkan pernah punya masalah macam-macam gitu ya, tetapi tetap konsisten. Sehingga bisnisnya yang tadinya hanya memiliki 10 orang karyawan dengan tukang jahit, ya, finishing, dan juga orang bagian potong dan packing, sekarang sudah mencapai ratusan karyawan. Dan itu ditempuh dalam waktu yang berproses, bertahap, dan kebetulan ini klien saya lama ini. Iya. Ya, terakhir saya coaching Pak Andri ini 2016. Terakhir 2016, berarti sudah 10 tahun yang lalu Pak Andri saya coaching, mulainya 2008. Jadi 8 tahun didampingi, 2016 setelah selesai programnya Pak Andri udah ekspor rutin. Alhamdulillah sampai saat ini bisnis ini masih terus berjalan. Wow, luar biasa. Nah, baru saya ke Pak Andri nih. Pak Andri, bisa cerita nggak Pak, awal mula dari Kathleen Toys yang awalnya tadi ceritanya beraneka atau dinamikanya banyak, bahkan dimulai dari bisnis rumahan, seperti apa sih Pak selama ini? Awalnya sih emang tadinya diajak teman. Ya mulai usaha lah ya Pak ya. Awalnya. Emang lagi ketemu sama Coach Depi, kita karyawan jumlah mesin jahit 7, total 20 orang lah. Awalnya lagi ketemu Coach Depi. Awalnya seperti itu Pak ya? Iya betul. Tapi kenapa Pak memilih produk boneka sebagai bisnis utamanya nih Pak? Lagi awal dikasih tahu teman, wah untungnya lumayan katanya. Hitung, oh oke, ya udah coba jalan. Oh. Awalnya dari sana. Awalnya seperti itu Pak ya? Iya. Oke. Dan berapa lama Bapak memang menjalani sampai akhirnya bisa mengembangkan usahanya ke luar negeri nih Pak? Kita mulai 2007, ketemu Coach GP 2008, kita mulai ekspor 2013. Mulai ekspor 2013? Iya, berarti betul. 6 tahun Pak ya, membutuhkan waktu dari mulai bisnis sampai 2013 akhirnya bisa ekspansi ke luar negeri. Nah, cara pertama kali mencari atau menemukan buyer di luar gimana nih, Pak Andri? Buyer pertama itu kita dikenalin sama temen sih, relasi. Ya, awalnya dia nyari produk tekstil, terusnya dia nanya, oh kenal pabrik boneka enggak? Ya dikenalin lah. Itu Pak, awalnya dari sana. Oke. Nah, saya ke Coach Keti lagi nih. Coach,
menarik ini coach ya. 6 tahun tapi sudah langsung ekspansi keluar, bahkan sekarang sudah ya pasti semakin sering ini Ya. frekuensi penjualan di luar negeri. Ya. Nah, bagi usaha rumahan apa yang harus diperbaiki dulu coach untuk manajemen level rumahan agar bisa skalanya itu berkembang ke depan ini coach? Ya, jadi kalau kita bangun bisnis rumahan, tentu kita punya keterbatasan modal. Kita belum siap untuk sewa tempat yang besar, Ya. kita belum punya kapasitas produksi yang besar, dan kita juga belum punya pasar yang besar. Kan itu ya, Bang Rudi. Nah, namun Pak Andri ini jadi kepepet diminta bersama teman-temannya bikin bisnis, taunya ditinggalin teman-temannya. Pak Andri terpaksa harus menjalankannya sendiri dengan kemampuan dan kapasitas yang terbatas tadi. Tetapi dengan konsistensi, dengan mau belajar, dengan punya networking, dengan berkenalan dengan banyak relasi, akhirnya muncul permintaan, muncul peluang untuk mulai mengambil pasar ekspor ini. Dan tentunya produk, kalau produknya nggak bagus, tidak rapi, tidak ada standarisasi, tentu nggak akan mau orang luar untuk ambil produk kita, Bang Rudi. Utamanya produk. Nah, cara konsisten untuk membangun kualitas standarisasi produk itu gimana nih coach? Jadi membedah proses pekerjaan ya, dari pekerjaan itu dimulai dari proses apa menuju ke proses 2, proses 3 dan proses ini memang benar-benar diperhatikan dan ada standar operational prosedurnya. Sehingga dari SOP dan service level agreement itu namanya pola di mana dari proses 1 ke proses berikutnya itu ada satu ketentuan yang harus dipenuhi. Dan perjalanan itu dikontrol ya, dan juga kita akhirnya memiliki orang-orang yang punya kualitas kompetensi yang bagus, sehingga ini menjadi sebuah sistemasi kerja dan struktur kerja yang konsisten, simultan dan bisa diukur kualitasnya, Bang Rudi. Oke. Sebelum saya ke Pak Andri lagi, kita terima dulu pendengar ini, Coach Getty dan juga Pak Andri ya. Ada Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat malam Bu Ria. Bung Rudi Iya. yang ganteng. Selamat malam Bu Ria. Kalau kayak Jas, apalagi Coach Getty. Selamat malam. Malam Bu. Coach Getty lagi pakai jaket keren ini. Gatot kaca nih Coach ya. Malam ini udah keberapa sih? 94. Coach Getty udah ke 90 berapa ya? Kalau tadi 94. Luar biasa. Sehat terus ya. Buat Alhamdulillah. Selamat malam buat Bapak Andri atau Kang Andris Simokan. Benar ya kalau Bapak Bandung, adanya orang Bandung kayaknya. Orang Bandung. Benar ya Bapak Andri Simokan. Salam sehat semuanya. Dengan Ria ya di Tebet Jakarta. Memang luar biasa ini, apalagi dengan apa nih CEO yang pemilik PT-nya kalau nggak salah ada ya kayak beraneka kualitas ekspor dengan merek Sikintos atau Sikintos berlokasi di area Bandung, begitu katanya kalau nggak salah. Jawa Barat usahanya berhasil berkembang menembus pasar internasional khususnya Amerika Serikat. Itu dirintis dari skala rumahan, luar biasa Bapak Andin ya. Benar nggak ya, baru pun saya ini benar, aja. Perjalanan bisnisnya mencakup beberapa detailnya dan nilai penting berikutnya. Berawal dari rumah, fokus ekspornya pada pasar lokal, kualitas internasional, perjalanan karirnya luar biasa dari tulisan dari ya pokoknya ada. Nah, buat Bapak Andri itu ada rasa bagaimana ya kalau berawal dari rumah itu, ada rasa bosan nggak jenuhnya tuh mengembangkan bisnis boneka dari usaha skala rumahan gitu. Terus sampai sekarang ini sudah sampai di mana aja tuh pemasarannya buat Bapak Andri gitu ya. Kasih tahu dong, fokus ekspornya di pasar lokalnya di mana-mana saja sih. Luar biasa Bapak Andri. Terima kasih banyak buat Bapak Andri. Terima kasih Bu Ria. Bang Red Urudiji, Spaghetti tetap semangat. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Selamat malam Bu Ria. Baik Pak Andri, mungkin bisa dijawab Pak ya. Jadi ada rasa bosan nggak mengembangkan usaha dari rumahan dan sampai sekarang ini ekspansinya sudah kemana saja, dan mungkin di lokal di mana saja ini bisa didapatkan produknya nih Pak? Kalau dibilang bosen kayaknya enggak lah ya, cukup challenging nggak bisa ya bisnis ini. Ya tiap hari masalah ada aja. Artinya penuh dengan tantangan ini Pak ya. Oke. Betul, Pak, selain Amerika Serikat kemana aja nih Pak Andri?
Kita ada ekspor Australia, Singapura, Mhm. Jerman, Yang terbesar Amerika. pasar lokal juga ada. Oke, kalau Paling besar Amerika. paling besar Amerika Serikat. Kalau di lokal fokusnya di mana saja nih yang mungkin bisa Kalau didapatkan untuk oleh, lokal saat ini kita lebih fokus ke B2B ya. oke, lebih ke B2B ya, business to business begitu Pak ya? Oke, Ya betul. iya, iya. Ini boneka apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Kita boneka soft toys Pak, yang isinya dakon, Oh, pakai kain bahannya ya. iya, iya, seperti itu. Boneka yang memang menjadi produk utama dari Kathleen Toys ini ya Pak? Betul. Kalau sekarang yang terkenalnya sama Labubu kali ya. Oh, iya, iya, Ya iya, iya, iya. contohnya kurang lebih kayak gitu lah. Iya, iya, iya. Tapi gimana Pak Andri? Pertama, ini kan berangkat dari bisnis rumahan, kemudian 2013 mulai melangkah ke internasional atau pasar dunia. Meyakinkan buyer itu untuk kualitas produk Anda itu bahwa ini adalah produk atau kualitas dengan produk yang kualitas yang baik ini Pak. Kita pertama waktu dapat buyer ekspor itu kita ketemu di pameran di exhibition. Mhm. Ya itu buyer kita itu dari Malaysia awalnya. Ya Malaysia Indonesia dekat lah ya. Jadi mereka visit, lihat, oh cukup oke kualitasnya semua sih. Awalnya dari sana. Oh, jadi di pameran melihat, bahkan mengunjungi lagi, visit langsung, lihat semuanya, dan oke, akhirnya tembuslah pasar internasional tadi nih, Pak Andri ya. Iya, Betul. baik. Coach, Ya. tadi kan Coach sudah cerita bagaimana menjaga konsistensi QC tadi Coach ya, standar dari kualitas sebuah produk. Ya. Nah, gimana Coach kita sudah yakin, kita tahu bahwa bisnis rumahan kita itu memang sudah layak untuk scaling up? Ya, jadi Pak Andri ini punya seorang desainer boneka yang bisa buat pola ya dan juga bisa membuat sebuah model sesuai dengan pesanan dari tadi si buyer ekspornya ini. Karena kalau kita buat boneka, kita akan menjahit pola-pola kain yang kecil ya dan itu memiliki kesulitan tersendiri dibanding menjahit baju yang besar ya, garment. Itu boneka itu ternyata tukang jahitnya nggak gampang. Nggak semua orang yang kerja di garment bisa ngejahit boneka. Dan juga bagaimana ketelitian, kerapian, dan membuat standar ukuran boneka itu benar-benar sama, itu juga butuh keterampilan tersendiri. Sehingga ini menjadi keunggulan karena yang mau main di boneka itu nggak banyak. Tapi yang mau main di garment karena merasa ongkosnya lebih murah garment tukang jahitnya, lebih cepat garment, itu lebih banyak. Saya dampingi pabrik garment, pabrik macam-macam, celana, baju, dan ini Pak Andri ini boneka. Saya bisa ngelihat proses dari bahan bakunya yang khusus dan bahannya juga nggak sembarangan karena itu semuanya kualitasnya kalau mau untuk ekspor itu harus teruji dulu. Dan itu bahan bakunya nggak bisa sembarangan dan itu masuk kepada standar yang memang diteliti dari mulai bahan bakunya harus aman karena yang gunakan anak kecil, yang main anak kecil itu nggak boleh sembarangan produk kita bisa pakai untuk sebagai bahan bakunya. Ya. Nah, kesalahan paling umum apa? Usaha-usaha rumahan ini gagal untuk naik kelas itu, Coach? Tidak ada standarisasi. Nah, tidak ada standarisasi, tidak ada kontrol terhadap keamanan kerja gitu ya, dan juga mereka kadang-kadang nggak punya izin. Nah ini yang membuat mereka nggak bisa besar karena mereka nggak punya izin dan yang lebih parah lagi mereka nggak mau belajar. Jadi benar-bear tetap rumahan aja seumur hidup gitu. Oke, saya kembali ke Pak Andri. Pak Andri awal-awal gimana Pak ngelola modal terutama di masa transisi ini Kak? Udah langsung ke ekspornya tadi nih Pak. Modal bertahap sih sebetulnya Pak. Ya, jadi emang lagi terima order awal juga kita nggak langsung banyak. Udahnya kita nego sama buyer, boleh kita minta DP dulu. Ya, survive lah Pak. Tapi pernah nggak punya pengalaman ditolak bayar gitu Pak? Ditolak ada sih banyak sih kalau yang nolak. Nah, itu mental juga itu Coach berarti ya. Dan bagaimana meyakinkan ke depan atau kualitas kita itu memang untuk layak untuk mereka. Kita kadang-kadang ditolak itu gini juga. Jarumnya ketinggalan di dalam bonekanya.
karena saking sibuknya iya. jarum itu yang untuk ngejahit, tukang jahitnya lupa, kebawa sama bonekanya. Nah, dengan pengalaman itu banyak di reject. Jadi begitu dia ketemu ini di reject satu kantong gitu kan. Oh, ini nggak tahu di mana. Ini ada logam nih gitu kan, nggak boleh. Dan sekarang memang tiap boneka itu diperiksa pakai alat detektor logam sebelum di packing gitu. Jadi itu juga satu pengalaman yang akhirnya membuat proses quality controlnya menjadi lebih ketat. Lebih ketat lagi. Oke, kita ke pendengar lagi nih Coach Katie dan juga Ya. Pak Andri ya. Bu Dinda di Bogor, selamat malam. Selamat malam kembali Bung Rudi J. Iya, Malam Bu Dinda, Malam Pak Akabat, Coach Katie. pendengar setia Bu Dinda. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Coach Ya. Katie juga, Bung Rudi juga sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, lama nih Bung Rudi nggak dapat tugas pas Coach Katie. Jadi udah lama nih. Iya, oke. Ke Pak Andri ya, boleh? Ya, Boleh, silakan. silakan Bu. Iya. Pak Andri, Sampurasun. Nggak kedengeran suara Pak Andri. Dengar Pak Andrinya, dengar Bu. Ibu tanya apa? Dengar ya? Iya. Ya, syukurlah kalau Silakan. begitu. Nah, tapi di line phone nggak kedengeran suara Pak Andrinya. Oh gitu. Ya, Malam Bu. Nah, iya. Boneka ya, tadi Coach Getty sudah menggambarkan betapa sulitnya ya menjahit baju-baju boneka gitu ya, karena kecil-kecil gitu ya, mungkin ada juga yang ukuran besar, dan itu pembuat polanya tuh luar biasa ya Coach Getty ya. Iya. Nah, untuk Pak Andri sebagai di awal kan usaha rumahan gitu ya, untuk di awalnya itu berapa piece dibikin Oke. untuk awal? Nah, terus Iya. untuk isinya tadi sepertinya agak lat saya dengar. Isinya apa? Karena kalau jaket itu kan ada yang isinya bulu angsa, Ya. ada yang lepas begitu. Nah, untuk produk dari Pak Andri ini apa gitu? Mungkin saya telat tadi dengarnya, mungkin sudah diterangkan tadi itu. Yang kedua, nah terus setelah itu ditolak bayar ya karena ada ini ya memang itu problemo itu namanya. Pak Andri, apalagi ya Coach Getty? Oh ya, pastinya Coach Getty sudah visit dong ke rumah produknya Pak Andri, dan mungkin juga sudah menikmati hasil dari produknya Pak Andri. Bagaimana menurut Coach Getty untuk waktu visit, dan Pak Andri bagaimana waktu Coach Getty visit? Oke. Ya. Terus Baik. terus berkarya Pak Andri, mudah-mudahan lancar usahanya dan kita bisa nikmati semuanya. Amin, amin Ya. Bu. Coach Getty dan Bung Rudi. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andri, silakan dibantu menanggapi. Awal berangkatnya berapa piece yang dibuat produknya, isinya apa ini? Dan ketika Coach Getty visit itu gimana itu? Kalau untuk piece lagi awal emang nggak banyak, kita ada 50 sampai 100 piece gitu. Kita terima. Halo, Pak Andri. Banyak kalau isi Oke. boneka kita pakainya dakron silikon. Dakron. Dakron silikon tuh Pak ya? Halo. Ya, terus lanjut Pak. Silakan. Dan udahnya untuk waktu coach visit, ya semua orang yang di coach kan bukan cuma saya ya, yang masuk tim cukup bersemangat sih kalau coach datang. Banyak pertanyaan yang mau ditanya, iya. Oke. Jadi saya dampingi Pak Andri itu 2008. Jadi kalau Bu Dinda tanya berapa sering ke sana, tiap sebulan saya ke sana karena di Bandung. Jadi sebulan 2 kali malah, bukan sebulan sekali, karena waktu itu memang saya harus visit karena membantu Pak Andri merapikan dengan cepat gitu ya, membuat struktur ya. Pak Andri yang buat, saya melatih, saya memberikan metodologi, pola ya, dan itu bertahap tumbuh, dan saya coaching Pak Andri itu kalau nggak salah nggak sebentar, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dari mulai rumahan, punya industri yang lebih besar, bertumbuh, karyawannya nambah, dan ekspornya berjalan.
sampai 2016. Jadi saya udah nggak coaching Pak Andri dari 2016, Bu Dinda. Jadi bisnis yang memang bagus dan tumbuh, dia bukan karena ada coachnya aja, tapi begitu dia tumbuh karena metodologi dari coaching itu dijalankan, pola yang pernah dia dapat benar-benar konsisten diterapkan, dia akan sustain. Jadi bukan karena coach Getty-nya, tapi karena pola dan metodologinya dijalankan oleh pebisnis. Ya. Jadi klien saya, walaupun dia sudah tidak coaching oleh saya, alhamdulillah mereka tetap tumbuh sampai sekarang. Dan itu kehebatan dari klien tersebut, konsisten karena bisa menjalankan semua metode dan pembelajaran dari coaching dengan benar-benar diterapkan di bisnisnya gitu. Oke, ya. Dan Pak Andri, tadi kan Coach Getty cerita memang untuk menembus pasar internasional itu tidak mudah karena banyak persyaratan atau standarisasi yang memang harus dipenuhi. Nah, sertifikasi atau standar apa sih Pak yang wajib dipenuhi oleh Kathleen Toys agar bisa diterima di pasar global ini Pak? Kalau untuk sertifikasi kita ngambil itu untuk mainan itu ICTI namanya. ICPI. Ya betul, itu kantor pusatnya ada di Hong Kong. Itu sertifikasinya Pak Andri ya? Iya betul. Dan tuh nggak mudah untuk bisa mendapatkan sertifikat itu. Lumayan lah. Mereka ada audit 6 bulan sekali. Oh. Ya, untuk kita punya itu sebetulnya itu lebih untuk keakturan ILO ya. Kita bayar UMR atau enggak, lembur dibayar atau enggak. Iya. Lebih ke safety pegawainya. Nanti jalur evakuasi ada enggak kayak gitulah. Oke, jadi lebih ke sisi pekerjanya itu Pak ya di situ ya. Karena berhubungan dengan ILO ya. Iya. Dan kita terima lagi nih Coach dan Pak Andri, ada Mbak Yanti Toli-Toli. Malam Mbak Yanti. Halo, selamat malam Mas Rudi. Iya, selamat malam. Mbak Yanti. Waalaikumsalam. Coach Getty dan juga ada Pak Andri. Semangat Coach Getty Sehat ya. semangat Bu. Alhamdulillah, amin. Dan Pak Andri, selamat malam, salam kenal. Hebat nih, udah beberapa kali ngobrol sama yang bisnisnya bisa keluar negeri. Semangat ya. Pak Andri, itu kan pertama berkarya tuh bisnis 2007 ya? Iya. Ya, sejak itu. Sebelum sebelum ekspor, pernah nggak mengalami kendala dan sebesar apa sih kendalanya itu Pak? Terus pertanyaan kedua, udah sampai keluar, udah sampai ekspor, boleh tahu nggak budgetnya sampai berapa sih? Sebelum ekspor kendalanya apa? Budgetnya berapa? Terima kasih Bu Yanti. Sama Mas Rudi dan Pak Andri, sukses dan berkarya terus. Terima kasih, Semoga terima kasih. semuanya selalu sehat. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum ekspor kendalanya gimana nih Pak? Apa aja ini? Mungkin bisa di-spill buat kita semua. Dan budgetnya yang ditanya tadi. Modal ya. Modalnya nih. Kira-kira aja lah kisaran gitu. Kalau untuk kendala sebetulnya lebih ke fasilitas lah yang lagi awalnya ya. Iya. Antara lokal sama ekspor. Terutama yang tadi Coach Yeti sempat ngomong itu masalah jarum. Ya kalau lokal ya masih ya itu mungkin kendala paling besar ada di sana awalnya. Untuk modal Pak? Kalau modal berapa ya waktu itu ya? Mungkin saat itu mungkin 100 jutaan. 100 jutaan. Wah. Nah, Coach. Bisnis rumahan, semua sudah kita ikuti Coach. Ya. Konsistensi kita, bahkan standarisasinya juga kita ikuti secara ketat. Tapi sejauh mana diperlukan riset untuk pasar global ini Coach? Ya, jadi riset ini sebenarnya dimulai dengan apa permasalahan yang ada bagi bisnis yang kita mau masuki gitu ya. Kita masuk dari permasalahan, terus kita juga tanyakan apa sebenarnya yang diinginkan pasar. Sehingga dengan kita menemukan jawaban dari pertanyaan dua itu, kita bisa mulai membuat sebuah produk atau memberikan jasa yang saat ini belum pernah
atau benar-benar berbeda dari produk atau jasa yang sebelumnya pernah ada, Bang Rudi. Oke. Dan ya, ya. Pak Andri gitu ya, memulai bisnisnya juga bukan dengan serta-merta tumbuh dengan modal yang besar. Kalau kita punya bisnis yang kecil, rumahan, bagaimana caranya modal kita bisa berputar dalam 1 bulan itu 3-4 kali. Jadi misalnya modal kita 100, Ya. untuk 300 juta kita bisa dapat omset. Mhm. Nggak mungkin kita pinjem produk, pinjem uang apa segala macam. Sementara Harus untungnya diputar bukan itu. segitu, tapi Iya. dia putar. Mhm. Sehingga 100 juta itu bisa 3 kali 100 juta dalam 1 Iya. bulan, omsetnya sudah 300 juta. Nah, kenapa Pak Andri tadi bilang saya minta DP? Karena sebenarnya jarang produk internasional ataupun buyer internasional itu mau kasih DP kalau dia nggak butuh-butuh banget kita. Mhm. Dia minta kita selesaiin, selesai dia bayar misalnya. Tapi ada juga sampai di dermaganya dia ambil baru dia bayar. Nah, kadangkala itu menjadi sebuah kelemahan untuk kita ditipu gitu loh. Dia bilang nggak bisa keluar lah, dia bilang barang dibalikin lah, dia bilang barang rusak lah, ternyata dia ambil barang Banyak kita. aja alasan itu ya. Nggak ada bank garansi karena kita juga nggak punya izin yang jelas. Jadi serba salah, kita nggak bisa tuntut dan akhirnya kita rugi. Makanya saya anjurkan pada UKM yang berbisnis maupun yang ekspor, kalau perlu bayar cash di depan baru dibikinin gitu, supaya kita modalnya kuat dan kita punya jaminan bahwa produk ini benar, pesanan ini benar, order ini benar gitu, Bang Rudi. Oke. Nah, dalam usaha itu kan kita juga kerap kali melakukan efisiensi, terutama Yes. hal-hal operasional ini. Yes. Strategi yang paling tepat itu gimana itu, Coach? Ya, jadi Tanpa harus mengorbankan kualitas ya. Ya, tanpa harus mengorbankan kualitas. Jadi Pak Andri ini karyawannya ada yang dibayar borongan gitu ya untuk pekerjaan yang mungkin kadang datang, kadang enggak. Ya, Tapi ya, ada yang digaji juga. Yang digaji ini adalah untuk yang sudah rutin tadi. Iya. Makanya kalau di dalam bisnis kita perlu ada income harian kita. Itu dari mana kita dapat? Income mingguan dan bulanan kita dari mana kita dapat? Karena kalau semuanya income bulanan sementara bayar karyawan harian, harus kuat permodalan. Iya. Kalau enggak kita kalah modal. Iya. Gitu. Iya, iya. Oh, itu tuh strateginya ya. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Andri nih. Saya nggak bisa bayangkan Pak Andri ketika pesanan ke Kathleen Toast itu melonjak cukup banyak lah dengan kapasitas produksi yang dimiliki saat itu. Mengatasi keterbatasannya itu bagaimana? SDM-nya lah, bahan bakunya lah, dan segalanya ini. Kalau untuk bahan baku sama SDM kita bertahap. Ya emang kalau untuk modal ya dibantu tadi lah ya, pakai down payment apa segala, sama kita nego untuk masalah delivery. Lagi awal memang kita kan nggak full 1 kontainer untuk ekspor. Ya. Ya kita minta parsial awal-awalnya, mungkin dulu kita minta untuk 6 bulan bertahap, kita tambah gitu. Kita nego lah ya kebanyakan sama customer. Oke. Kalau sekarang nih Pak, seluruh produksi masih berbasis rumahan atau sudah scaling up ke pabrikasi nih Pak? Udah pabrikasi saat ini. Wah, luar biasa Coach ini. Ya. Nah, inovasi produk terbaru dari Kathleen Toast apa ini? Inovasi. Kan sekarang sudah dipercaya nih pasar internasional nih. Itu Nah. sebetulnya kalau di mainan ya. Gimana Pak Rudi? Maaf. Iya, Terputus ya. iya sempat terputus. Inovasi kan sekarang sudah cukup banyak diterima di pasar internasional, pasar global. Nah, inovasi ke depan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kathleen Toast ini, Pak? Kalau lihat saat ini pasar tidak kurang baik lah ya sebetulnya ya. Jadi inovasi sih sementara di kita ngikutin yang lagi tren sekarang aja. Oke. Jadi Nyari aman dulu. mengikuti apa yang diminati pasar begitu Pak Andri ya? Iya. Coach, gimana sih cara melatih atau mendampingi Betul. UKM ini agar berani ke depannya itu bermain di pasar global tuh Coach? Ya, jadi kenapa UKM itu berani? Karena impiannya ada. Kalau UKM itu tidak pernah punya impian ingin masuk pasar global, atau dia merasa tidak pede masuk pasar global, tentu
tidak akan pernah terjadi hal tersebut, Bang Rudi. Hmm. Kalau dia punya keinginan untuk benar-benar masuk ke pasar global, dia sudah mulai cari peluangnya bagaimana. Iya, Dia mungkin datang ke kementerian-kementerian yang mungkin bisa berhubungan dengan pihak bayar internasional seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan gitu ya. Di situ dia mulai mencari. Terus bagaimana dia bisa dapat bantuan? Mungkin dia ke Kementerian UKM dan dia ke Kementerian Koperasi. Jadi dia sudah ada usahanya karena dia ada tujuannya. Kalau kita nggak pernah ada tujuannya, mau disuruh ekspor, mau disuruh apapun itu nggak akan pernah terjadi. Jadi disinilah butuh ya para pebisnis, para pengusaha yang sekarang ini mungkin mau scale up. Mereka punya banyak networking, mereka punya banyak relasi maupun berkolaborasi dengan banyak pebisnis lain yang mungkin sudah ekspor untuk mereka akhirnya bisa mudah menjalankan ekspor tadi, Bang Rudi. Karena banyak yang nggak tahu caranya dan ya karena nggak punya keinginan ya nggak usah tahu gitu. Jadinya ya nggak pernah akan ada keinginan itu. Tapi saya tidak menganjurkan harus ekspor juga karena pasarnya Indonesia pun sangat luas dan cukup untuk membuat produk kita ya benar-benar laku dan mendapatkan penghasilan yang luar biasa tumbuh gitu. Pak Andri, target besar ke depan apa nih Pak dari Kathleen Toys? Tapi saya spill dulu ya. Baru saja saya lihat-lihat di Google ini, ternyata produknya luar biasa. Masuk ke marketplace yang terbesar di Amerika loh nih Coach. Iya. Dan salah satu boneka yang terkenal banget ternyata buatan Kathleen Toys. Luar biasa ini Pak Andri ini. Saya googling tadi, wah pantesan ya itu Coach. Yes. Jadi setelah pencapaian sekarang apa ini Pak Andri target kedepannya lagi nih? Ya agak hilang nih Pak suaranya nih. Ya gimana? Untuk target pangsa pasar lokal lah ya. Mulai digarap lagi kalau bisa. Ya. Target pasar lokal akan digarap lagi karena selama ini memang Kathleen Toys jadi lupa pas garap pasar di luar lokal. ya. Iya, kasihkan di luar. Iya. Jangan-jangan nih boneka di tas anak saya ini buatan Kathleen Toys juga ternyata ini. Iya, karena bayar dolar sekarang dolarnya naik 17.000 lebih. Oke, Coach, sebagai penutup obrolan kita di XBiz malam hari ini, apa poin evaluasi terbesar dari yang bisa dicontoh UKM dari apa yang sudah dijalankan oleh Kathleen Toys ini, Coach? Jadi saya mengundang para klien ya di acara ini sudah episode ke-94 bahwa yang namanya coaching itu real hasilnya kalau metodologinya diimplementasi. Secara pengalaman yang dilakukan ya dan Pak Andri melakukan ini udah 10 tahun yang lalu saya terakhir ketemu Pak Andri walaupun di Bandung. Kadang-kadang saya ke Bandung ketemu ya karena janjian dan itu udah bukan program coaching tapi tetap berhubungan dan Pak Andri terus tumbuh gitu. Pak Andri ini bisa juga membantu yang UKM di lingkungan sekitarnya dan juga menambah lapangan kerja karena bisnisnya terus tumbuh. Jadi prinsip yang paling utama dalam membangun bisnis adalah berikanlah manfaat sebanyak-banyaknya buat sekitar. Punyalah impian besar untuk Anda terus tumbuh dan selalu melihat bagaimana market menilai produk kita sehingga kita tetap berada di pasar yang benar dengan produk yang berkualitas. Itu aja Bang Rudi. Coach Katy, terima kasih banyak. Pak Andri, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah bicara atau berbincang kami. Sukses terus untuk Kathleen Toys, semakin mendunia dan ini menjadi kebanggaan kita semua nih tentunya Coach ya. Yes, amin. Terima kasih Pak Andri, Coach Katy terima kasih dan juga Anda pendengar terima kasih sudah berpartisipasi di malam hari ini dalam XBiz dan kita akan berjumpa di Selasa minggu depan. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.